untuk waktu dan kesempatannya menjelaskan terkait dengan buku yang berjudul You Do You, ya, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness dari Felix Sandro Ruby. Jadi buku ini nanti akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih kita sebagai anak muda bisa membangun yang namanya self-awareness atau kesadaran diri, sehingga kita bisa membangkitkan yang namanya semangat, potensi kita, dan juga be the best version of ourselves, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri gitu. Dapat dimanifestasikan dalam apa? Dalam bentuk misalkan kita membuat satu forum, membuat organisasi, kita berprestasi dan sebagainya. Nah, itu bisa dimulai dari kalian membaca halaman pertama buku ini, yaitu You Do You, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness. Next slide. Ya, baik teman-teman. Konsep simpelnya dari buku ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi You Do You ini merupakan self-centernya atau titik tengah yang saya gambarkan dengan lingkaran seperti itu ya. Nah, itu merupakan buku You Do You. Nah, ada 3 titik utama teman-teman. Ada 3 poin utama. Diantaranya adalah self-awareness, ada ikigai, dan juga self-potential. Self-awareness seperti yang saya dapatkan tadi ya di awal yang telah saya jelaskan tadi. Self-awareness merupakan potensi tersembunyi yang terdapat di dalam diri teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman masih bingung, kira-kira apa ya bakat gue nih gitu, kira-kira apa sih kelebihan gue gitu. Teman-teman yang pernah merasa insecure, merasa nggak tahu nih hidup teman-teman tuh mau dibawa kemana sih, tujuan hidupnya apa, dan bakat teman-teman tuh apa sih gitu. Mungkin masih bingung, tapi tenang aja teman-teman nggak sendiri karena saya juga pernah ada di fase itu dan alhamdulillahnya saya pernah melewati fase itu gitu. Nah, buku ini, buku Yudhoy ini tuh memberikan kontribusi di dalam hidup saya yang cukup besar, teman-teman. Ya, dari halaman pertama sampai awal ini membahas terkait dengan ketiga poin utama ini, teman-teman. Ada yang namanya self awareness, ada ikigai konsep, dan juga self potential. Self potential ini merupakan potensi diri yang dimana kita bisa mendapatkannya apabila kita punya kuncinya gitu. Jadi saya mengibaratkan ada satu kunci utama yang bisa membuka apa ya, singa gitu dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi versi terbaiknya dari diri kita masing-masing kayak gitu. Nah, yang terakhir ada ikigai. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya konsep ikigai ini atau ada yang belum pernah juga gitu ya. Konsep ikigai ini sendiri atau diagram ikigai ya. Jadi ikigai ini merupakan gabungan dari beberapa poin. Ada self awareness, ada juga yang dimana self potential, ada juga yang namanya self creating gitu dan juga self value. Nah, keempat poin utama ini tergambarkan dalam diagram ikigai yang akan saya jelaskan di slide berikutnya gitu. Nah, ini ketiga poin ini berimplikasi kepada naiknya passion yang saya gambarkan dengan panah ke atas ya teman-teman ya. Dengan naiknya passion atau semangat kita dan juga potensi kita dan juga menurunkan insecurity atau confusion atau kebingungan kita gitu loh. Nah, buku ini tuh akan membahas terkait konsep ini teman-teman. Kayak gitu ya. Boleh di next slide. Ya, inilah poin-poin utama yang akan saya bahas nanti. Ada 5 ya, ada 5 poin utama. Yang pertama adalah yang di tengah-tengah nih teman-teman. What is self-awareness? Apa sih yang namanya kesadaran diri atau self-awareness itu? Yang kedua, how to elevate self-awareness itself. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kesadaran diri itu udah ada nih di dalam diri kita nih teman-teman gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya sudah ada self-awareness gitu. Tapi sayangnya kita ini belum tahu cara yang seperti apa, cara yang tepat yang seperti apa untuk meningkatkan si self awareness-nya ini. Nah, insya Allah akan saya jelaskan nanti gitu dan semoga setelah bahasan ini teman-teman bisa sedikit ya mengelevate atau meningkatkan self awareness dari diri teman-teman sendiri. Poin yang ketiga adalah what it self awareness makes so important. Jadi apa sih sebenarnya urgensinya gitu? Apa sih pentingnya yang membuat si self awareness ini tuh penting banget untuk dibahas gitu? Kenapa sih kita harus punya self awareness gitu? Emang penting banget ya. Nah, itu kita akan bahas nanti. Selanjutnya adalah what's the ikigai concept and its relevancies with self potential. Jadi apa sih hubungannya konsep ikigai yang saya bilang tadi di awal dan relevansinya atau hubungannya dengan self potential atau potensi diri. Nah, itu juga kita akan bahas. Yang terakhir, the after effect of discovering the best version of ourselves. Jadi, apa sih gitu pengaruhnya atau efeknya setelah kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri.
gitu. Jadi kelima poin ini yang akan terangkum dalam penjelasan saya gitu. Di buku You Do You ini tentunya. Boleh di next slide. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan definisi atau arti dari self-awareness itu sendiri. Berdasarkan buku yang telah saya baca, yaitu You Do You, self-awareness ini terkait dengan dua poin utama, teman-teman. Ada self-ideal dan juga self-esteem. Dan kedua poin ini itu sama atau sinkronis gitu loh. Jadi saling saling nyambung ya dan saling mempengaruhi gitu. Self-ideal, teman-teman ingin menjadi seperti apa? Teman-teman ingin mencapai ke tujuan yang kayak gimana gitu. Nah, setelah itu, setelah teman-teman tahu apa yang ingin jadi tujuan teman-teman ya, berikutnya akan meningkatkan self esteem atau kepercayaan diri teman-teman sendiri gitu loh. Contoh, saya pengen menjadi konselor pendidikan gitu atau konsultan pendidikan gitu. Itu kan self ideal saya. Contohnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kan pasti akan ada misi-misinya gitu, akan ada step-step kecilnya gitu, mulai dari saya mengikuti seminar gitu. Oh, terputus-putus ya, sorry. Cek sudah lancar? Kalau di saya Kak lancar suaranya. Oh, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, Iya, jadi silakan Kak. untuk self ideal sendiri, itu kita bisa membayangkan diri kita ingin jadi seperti apa. Contohnya saya ingin menjadi seorang konsultan pendidikan gitu. Pasti kan ada step-stepnya ya teman-teman ya. Saya mengikuti seminar, saya mungkin lanjut S2 di luar negeri, atau mungkin saya bisa membeli buku self development, pengembangan diri dan sebagainya. Sehingga dengan misi-misi itu yang telah saya ikuti akan juga meningkatkan self esteem kita teman-teman atau kepercayaan diri. Nah, salah satu kutipan yang relevan adalah your life, it's like career, business, relationship, finance should be an extension of who you are. Jadi kehidupan kamu, entah itu karir, bisnis, hubungan, keuangan, harus merupakan keluaran dari diri kamu sendiri. Jadi apa yang kamu lakukan harus berimplikasi terhadap keempat poin utama yang ada di kutipan tersebut, teman-teman. Nah, itu merupakan definisi dari self-awareness. Jadi intinya, arti dari self-awareness itu adalah pembangkitan kesadaran diri kita gitu, melewati self-ideal dan juga self-esteem. Boleh di next slide. Oke, berikutnya kita akan meningkatkan atau elevate self-awareness yang ada di dalam diri kita. Caranya gimana? Caranya setelah kita tahu dan paham apa definisinya, selanjutnya kita mulai mewarnai dan menggambar diri kita, teman-teman. Istilahnya draw and coloring yourself gitu loh. Gambar dan warnai diri kalian sendiri. Entah warnanya mau warna warna hijau, warna kuning, merah, terserah gitu. Nah, warna ini diibaratkan seperti passion teman-teman sendiri. Sementara konturnya ya atau konstruknya sendiri atau sketsanya atau gambarnya itu merupakan self idealnya. Jadi teman-teman ingin menjadi seperti apa gitu, harus dari hati teman-teman dan jangan ikut-ikutan oleh orang lain gitu. Karena yang namanya passionate, yang namanya semangat, yang namanya kepercayaan diri itu pasti datangnya dari diri kita sendiri dan bukan dari orang lain gitu. Walaupun ya orang lain itu atau faktor dari luar itu sangat banyak menentukan diri kita tuh seperti apa gitu loh. Diri kita akan terbentuknya seperti apa. Nah, draw and coloring yourself ini terbentuk melalui apa? Melalui mindset ya, melalui pikiran, learning, melalui belajar dari siapa? Dari guru, dari pakar, dari ahli, ya bahkan dari teman-teman kita juga bisa gitu. Lalu ada effort, ada usaha nih. Kita punya mimpi tapi nggak ada usahanya teman-teman. Percuma nggak? Pasti percuma gitu. Teman-teman misalnya salah satu dari kalian ada yang ingin menjadi dosen misalnya, ya kan pasti percuma kalau misalkan itu hanya menjadi angan belaka gitu, hanya ingin menjadi dosen aja tapi effortnya nggak ada gitu. Teman-teman nggak lanjut studi, teman-teman nggak punya semangat yang tinggi untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi effort ini turut menentukan gitu ya. Lalu ada fokus. Kalau ingin mencapai mimpi kita ya, ingin membangkitkan self awareness harus fokus gitu. Nah, fokus ini bisa didapat melalui apa? Contohnya kita konsisten ya, kita niat, kita bertekad dalam diri sehingga apa? Ketiga poin sebelumnya itu bisa nyambung ke titik yang keempat ini yaitu fokus. Setelah fokus harus ada apa? Harus ada energi gitu loh.
kita ngeluarin effort pasti membutuhkan yang namanya energi, ada tenaga gitu. Setelah ada tenaga, pasti akan menghasilkan yang namanya value. Value ini adalah hasil atau keluaran dari titik-titik yang sebelumnya yang telah kita seimbangkan gitu ya teman-teman ya. Ada mindset, ada learn, ada effort, ada fokus, ada energi, ada value. Nah, inilah salah satu caranya untuk meningkatkan atau mengelevate self awareness yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini adalah urgency atau kepentingannya gitu ya. Apa sih yang membuat self awareness ini penting? Kenapa sih penting banget gitu loh? Tentu penting teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya di bagian diagramnya itu, nah ini menunjukkan seberapa konsisten dengan pencapaian yang akan didapat oleh teman-teman kalau teman-teman serius ya. Jadi harus digarisbawahi kalau teman-teman serius melakukannya dan tentu saja konsisten. Contohnya garis vertikal itu menunjukkan self value. Jadi nilai dirinya teman-teman gitu loh. Apakah teman-teman ada di yang 15% atau justru 85%? Sementara garis yang horizontal yang di bawah itu adalah period ya atau waktu atau hours ya. Nah, itu saya tulis 10.000 hour karena ada di dalam bukunya are you a 15 or 80% and do you need a really 10,000 hours. Jadi apakah kamu benar-benar membutuhkan 10.000 jam untuk menjadi seseorang yang bernilai gitu. Nah, ada garis yang menjadi titik perpotongan, teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, titik garis perpotongan ini akan berujung pada kalimat how well do you know you? Seberapa tahu sih kamu terhadap diri kamu sendiri gitu. Kalau kalian konsisten, ya konsisten ini dibuktikan dengan jam terbangnya teman-teman. Seberapa teman-teman serius, seberapa niatnya, usahanya seberapa besar sih gitu loh. Baik itu berupa tenaga, mungkin uang ya, mungkin secara finansial gitu. Nah itu akan menunjukkan kalau self value teman-teman tuh sebenarnya gede gitu. Tapi teman-teman belum tahu gitu loh. Nah, inilah pentingnya atau urgensi dari self awareness itu sendiri kayak gitu ya. Jadi semakin konsisten dan semakin niat teman-teman mendalami passion teman-teman, ya insya Allah akan naik juga gitu loh nilai dirinya atau self value. Makanya ada 15%, ada 85% kayak gitu. Kalau nggak niat, nggak konsisten, nggak fokus, nggak mau ngeluarin effort, ya teman-teman hanya akan menjadi orang biasa, alias hanya yang di 15% aja. Bener nggak? Gitu. Tapi kalau teman-teman sebaliknya, ada tekad, ada usaha, ada pengorbanan, ada sacrifices, pasti teman-teman akan menjadi orang yang 85%. Kurang lebih seperti itu ya. Boleh di next slide. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini merupakan diagram Ikigai. Jadi konsep Ikigai ini adalah teman-teman harus menganalisis gitu loh. Mulai dari self value atau nilai diri teman-teman, effortnya seperti apa yang sekarang ini dibutuhkan gitu loh oleh dunia. Makanya saya nulis di situ tuh what the world needs, what I love, apa yang saya suka gitu loh. My profession, apa pekerjaan saya saat ini, apakah seorang mahasiswa, pembelajar, pekerja, karyawan, dan lain sebagainya. Terus what I am good at, saya ini bagusnya di mana sih sebenarnya? Kalau teman-teman misalnya suka nulis esai atau copywriting gitu, nah itu perdalam aja, diperdalam, diasah, skillnya diasah aja. Nah, insya Allah bakalan mengantarkan teman-teman pada yang namanya price gitu loh, atau harga. Harga ini yang biasanya mungkin teman-teman bisa diundang ke satu acara, lalu dibayar, terus teman-teman bisa mendapatkan kontrak event dan sebagainya kayak gitu. Jadi what I am good at gitu loh. Saya nih kebiasaannya di mana sih? Terus ada what I can be rewarded for. Terus saya ini bisa dihargai yang seperti apa sih gitu. Ada yang namanya happy but poor, ada empty, ada my apa namanya my vocation, ada uneasy, ada my passion, ada my mission. Jadi ada kalimat happy but poor gitu. Kalau teman-teman apa namanya menyukai passion teman-teman tapi tidak didalami gitu. Teman-teman senang menulis misal, itu kan bisa banyak banget ya menjurusnya, bisa ahli dalam esai atau copywriting atau menulis blog ya, teman-teman bisa menjadi seorang blogger dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak happy atau justru nggak ada kemampuan di situ. Jadi ujung-ujungnya malah
memaksakan diri atau memantaskan diri gitu. Nah, itu jangan kayak gitu, teman-teman. Harus seimbang antara passion dan juga hobi, kesukaan gitu. Teman-teman ahli di bidang menggambar misal. Nah, itu teman-teman bisa eh, masuk apa namanya DKV tuh, desain komunikasi visual, bisa didalami sekaligus juga itu teman-teman hobi di situ. Nah, itu dikembangkan, dianalisis, diperdalam. Sehingga apa? Sehingga bisa mengantarkan ke teman-teman ke titik tengahnya itu tuh yang namanya ikigai. Jadi ikigai ini merupakan gabungan dari berbagai faktor gitu. Ada skill, ada hobi, ada kebutuhan dunia juga, apa yang dibutuhkan dunia saat ini, yang dibutuhkan eh, pasar atau market atau perusahaan dan sebagainya gitu. Apa sih yang dibutuhkan sebenarnya, skill apa sih gitu? Apakah saya harus jago komputer? Apakah saya harus jago menggambar atau jago bahasa gitu menjadi seorang polyglot? Kalau teman-teman tahu istilah polyglot, polyglot itu adalah seseorang yang memiliki keahlian di banyak bahasa selain bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Kanada dan sebagainya. Nah, itu price-nya gede, teman-teman. Tapi jangan hanya mengandalkan uang, jangan hanya money, money, and money gitu. Tapi kalian juga harus senang, harus happy terhadap skill teman-teman gitu. Karena kalau kalian menjalani pekerjaan tapi nggak happy, ya percuma juga gitu kan. Mau dibayar segede apapun, dibayar 1 miliar nih gitu teman-teman kerja, tapi nggak happy. Tapi ya teman-teman terus menjalani gitu. Pasti ujung-ujungnya akan jenuh dan teman-teman akan kehilangan passion teman-teman, bener nggak? Nah gitu. Jadi ujung-ujungnya uh, ke semua poin ini tuh saling berhubungan gitu ya. Harus mendalami, harus menyukai dan juga konsisten terhadap passion teman-teman sendiri. Kayak gitu. Boleh tolong di next slide. Oke, ini polanya ya teman-teman ya. Ada 2 kunci utama. Jadi yang pertama itu saya ibaratkan dengan waktu atau jam gitu ya. Nah, ini menunjukkan seberapa konsistennya sih teman-teman untuk mengasah dan juga mendalami skill teman-teman sendiri gitu loh. Karena di dalam buku You Do You sendiri, um, Kak Ruby menjelaskan bahwa semakin konsistennya kita, sebenarnya nggak perlu 10,000 hours teman-teman. Kak Ruby bilang sendiri di bukunya, nggak perlu kita butuh 10.000 jam untuk menjadi seorang gitaris yang handal seperti salah satu personelnya The Beatles gitu. Itu sebenarnya nggak perlu 10.000 jam teman-teman. Asal teman-teman fokus, ada energinya, ada pengorbanannya ya. Teman-teman juga tahu nih gitu loh bagaimana cara mendalami passion teman-teman, tapi harus konsisten juga. Nah, kalau nggak konsisten akan putus di tengah jalan gitu. Akhirnya jam terbangnya juga nggak maksimal. Nah, ini berimbas kepada apa? Kepada skill teman-teman yang tidak berkembang juga gitu. Jadi konsistensi dan juga fokus ini bisa membentuk self value teman-teman gitu. Ditambah dengan work hard. Nah, ini saya ibaratkan dengan seseorang yang sedang ada di depan gadgetnya gitu ya, di depan komputernya gitu. Nah, ini menandakan seseorang ini tengah melakukan sesuatu nih gitu loh, lagi ngerjain apa sih dia lagi ngeluarin effort untuk apa sih gitu, dia lagi memperjuangkan apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, itu kan pasti butuh pengorbanan ya teman-teman ya, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu uang bahkan, atau mungkin sahabat gitu loh, atau mungkin teman kita sendiri gitu. Karena kalau dari saya pribadi, eh, pengorbanan seorang teman itu bukan memanfaatkan teman ya, mungkin lebih ke arah saya ingin mencapai mimpi saya gitu, tapi waktu atau quality time bareng teman-teman saya jadi kurang gitu. Nah, itu kan pengorbanan juga gitu loh. Jadi konsistensi dan juga work hard atau kerja keras. Nah, ini bisa menghasilkan yang namanya champion atau self value. Nah, ini saya ibaratkan dengan gambar piala ya, trofi gitu teman-teman ya. Nah, trofi ini saya sebut sebagai self awareness gitu loh. Jadi self awareness teman-teman tuh sudah berkembang, sudah muncul. Nah, teman-teman tuh bisa apa namanya, bisa dikembangkan lagi ya, bisa diperdalam lagi ya. Caranya macam-macam, entah mungkin teman-teman mengikuti berbagai macam kursus atau training atau um, sertifikasi dan sebagainya gitu loh, atau bisa membagikan ilmu teman-teman ke orang lain gitu loh. Karena kalau dalam
kepercayaan saya, sesungguhnya seseorang yang bermanfaat itu adalah orang yang bisa membagikan ilmunya kepada orang lain walaupun sedikit gitu ya. Syukur-syukur banyak sih gitu ya teman-teman ya. Jadi polanya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ada waktu, ada konsistensi, ditambah dengan kerja keras. Nah, insya Allah ini akan menghasilkan yang namanya self awareness gitu loh, atau nilai diri kita atau kesadaran diri kita seperti itu. Sesuai dengan kalimat yang ada di bawahnya teman-teman ya. Ada trust the process, give your best effort. Nah, it equals to get your self awareness. Jadi percaya sama prosesnya, berikan yang terbaik. Nah, itu insya Allah akan menghasilkan self awareness kita yang akan bangkit atau keluar dari diri kita gitu loh teman-teman ya. Jadi percaya aja gitu loh, kalau teman-teman mungkin saat ini sedang capek-capeknya gitu loh, tapi capek bukan yang apa ya, bukan capek joget TikTok atau ngapain gitu, atau ngonten ya. Saya nggak bilang itu negatif ya teman-teman ya, cuma itu bisa kalian nilai sendiri lah gitu kayak gimana gitu. Kalau untuk hiburan ya it's okay, fine, nggak apa-apa gitu, wajar wajar. Saya juga pernah diajak TikTokan masalahnya gitu, jadi ya nggak masalah sebenarnya kalau untuk hiburan gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu kalau untuk me time atau kayak diajak temen hangout kemana misal gitu ya, ke mall atau ke restoran, ke kafe, makan ini makan itu dan sebagainya, itu nggak apa-apa, itu namanya me time atau kita sebut sebagai self heal gitu ya teman-teman ya. Ya cara kita untuk mengistirahatkan diri itu nggak apa-apa, tapi masalahnya adalah kebanyakan dari kita lupa sama nilai diri kita sendiri teman-teman. Kita keasikan rebahan, keasikan scrolling, scrolling Instagram, scrolling WhatsApp dan sebagainya. Atau kita asik-asikan di depan TikTok gitu ya, joget entah itu ngapain, ya entah itu ngedance segala macem gitu loh. Kita terlena dengan itu sebenarnya, which is fine, sebenarnya fine kalau proporsinya bener, ya kan? Kalau porsinya sesuai ya, sesuatu yang berlebihan, segala hal yang berlebihan di dunia ini itu tidak baik teman-teman. Kayak gitu ya. Segala sesuatu di dunia ini tuh yang berlebihan nggak baik. Kelebihan uang pun itu nggak baik loh teman-teman. Walaupun ada yang bilang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kecuali duit gitu ya. Itu mungkin ya entah teman-teman nanggepinnya ya bercanda kah atau serius atau cuman ya ya udahlah gitu ya. Ya terserah karena kembali ke pribadi teman-teman sendiri. Tapi kalau menurut saya orang yang banyak uang pun kadang bingung loh tujuan hidupnya apa, bener nggak sih? Kayak dia udah punya segalanya, tapi dia bingung dia mau mencapai apa sih dalam hidupnya? Dia mau mencapai apa sih? Gua mau ngapain nih gitu? Gua mau memperbanyak harta. Ya betul, uang pun bisa jadi cobaan, bisa jadi mudorot ya kalau di Islam tuh ya, bisa bisa jadi malapetaka gitu, bisa berfoya-foya, bisa em, apa ya, bisa hedon dan sebagainya. Nah, jadi harus konsisten gitu. Jadi harus dikendalikan diri kita gitu loh, teman-teman ya. Percaya konsistensinya, percaya waktu, percaya prosesnya. Prosesnya seperti apa? Mendalami diri kita gitu, mengasah skill, kita kita meminta apa namanya, meminta training dengan ahlinya, yang sebagainya dan sebagainya gitu. Yang kedua, berikan effort terbaik dan ini akan menghasilkan self awareness. Jadi poinnya seperti itu ya. Boleh di next slide. Nah, ini saya mengutip satu kutipan dari buku beliau, dari bukunya Yuduyu, karya Karubi, dan kebetulan saya juga suka kalimatnya. Kurang lebih ya seperti ini. Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. Dari Maya Angelou. Sukses itu bukan berarti teman-teman punya banyak uang tapi nggak bahagia. Bukan juga teman-teman punya nilai diri tapi nggak ada harganya, nggak ada price-nya gitu, nggak dihargai oleh orang lain, itu percuma juga. Jadi success is liking yourself. Kalian harus menyukai diri kalian dulu, sayangi diri kalian dulu gitu. Kalian harus menerima diri kalian gitu. Bahaya loh kalau teman-teman nggak menyukai dan nggak kenal diri kalian sendiri tuh kayak gimana. Gue pengen jadi si ini, jadi kayak motivator Mary Riana misalnya. Tapi teman-teman nggak kenal dan nggak tahu potensi diri teman-teman tuh apa gitu.
itu artinya kalian tidak menyukai diri teman-teman gitu. Tidak menyukai diri kalian sendiri dan tidak kenal. Yang kedua, liking what you do. Kalian lakukan apa yang kalian suka. Nah, itu kayak yang saya jelasin tadi gitu ya. Teman-teman suka copywriting, ya lakukan, dalami, syukur-syukur diberikan nilai lebih ya oleh orang lain gitu. Baik itu bentuknya dalam bentuk penghargaan, award, atau bahkan materi gitu, atau finansial kayak gitu ya. Jadi harus disukai dulu apa yang teman-teman suka, baru orang lain bisa menghargai gitu. Yang terakhir, and liking how you do it. Senangi prosesnya. Liking how you do it gitu. Jadi sukai bagaimana kamu mencapai tujuan itu. Teman-teman suka copywriting, tapi capek nih Kak Dani gitu, ya nggak apa-apa. Namanya juga usaha, namanya juga effort gitu. Saya percaya banget uh, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Makanya kalau ditanya, Kak Dani percaya yang namanya luck nggak, keberuntungan nggak? Saya nggak percaya, jujur ya. Ini dari pribadi saya, mohon maaf ya. Saya nggak percaya yang namanya luck atau keberuntungan, karena yang namanya orang sukses pasti dia ada pengorbanannya deh, pasti ada jerih payahnya. Jadi success is liking yourself, kenali dan sayangi diri kalian, liking what you do, kalian harus menyukai apa tujuan kalian dan sayangi prosesnya gitu loh. Kalian harus menyukai prosesnya seperti apa. Walaupun menyakitkan, walaupun perih ya. Mungkin dari teman-teman yang sedang lagi belajar, teman-teman SMA atau mahasiswa gitu, capek banget kerjaan tugas, makin tinggi semester makin banyak aja nih gitu, capek prosesnya. Tapi percaya deh, di akhir nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah yang terbaik gitu loh. Itu berupa apa? Berupa kelulusan, membahagiakan orang tua, mendapatkan titel di belakang nama, ya kan? Entah itu SPD, SOS, S Farm, ya, dan SS yang lainnya gitu loh. Nah, itu akan membuat teman-teman sendiri bangga. Jadi kalimat ini yang bisa merepresentasikan apa yang saya jelaskan tadi dari Maya Angelou. Boleh di next slide. Nah, jadi sekian presentasi dan penjelasan dari saya dan review atau ulasan dari buku You Do You ya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh banget, dan ya sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi materi dari Kak Dani udah disampaikan benar-benar luar biasa banget, udah kasih gambaran ke kita gimana sih biar kita tuh tahu gitu potensi yang ada di dalam diri kita, terus kita juga bisa gitu memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, dari materi yang udah disampaikan tadi, saya rangkum nih beberapa kalimat ya. Jadi apa yang harus kita lakukan itu harus ada implikasi untuk diri kita. Kita boleh kayak ambis ya, tapi kita nggak lupa juga untuk me time, itu nggak apa-apa. Betul Kak Dani kayak gitu ya. Jadi kita juga ada waktu untuk me time gitu sama teman-teman kayak gitu. Terus kalau kita pengen ngasilin potensi yang ada dalam diri kita itu, yang pertama itu harus niat, lalu konsisten dan fokus agar meningkatkan self awareness yang ada dalam diri kita. Oke. Mungkin itu aja buat teman-teman. Barangkali ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ya. Ini Kak Dani ada pertanyaan Kak dari Alvina Kamilawati. Kak izin bertanya bagaimana caranya kita tahu kemana kita harus melangkah sedangkan skill kita sendiri berbeda dengan apa yang kita pengen. Apa kita harus mulai dari awal buat belajar atau apa yang kita pengen, atau emang kita mending jalanin apa yang kita bisa meskipun kita kurang merasa puas gitu Kak. Terima kasih Kak. Silakan untuk Kak Dani. Oke, makasih ya untuk pertanyaannya, Alvina. Oke, iya ini juga pernah saya alamin juga, dan banyak dari teman-teman saya seperkuliahan yang ngalamin ini. Dan gue nggak tahu nih gitu loh apa yang jadi passion gue, tapi banyak orang bilang ya harus ditingkatkan. Gimana caranya? Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi ya, saya ngelakuin yang namanya merenung dulu gitu. Merenung bukan berarti bengong ya teman-teman ya. bukan berarti um, apa ya? Bukan berarti setiap malam itu overthinking terus, tidurnya pagi terus. Bukan kayak gitu. Mungkin ya teman-teman mahasiswa pernah ngalamin kayak gini ya. Tapi ya sama, percayalah saya juga pernah ngalamin itu kok. Nggak yang langsung
satu kedipan mata saya bisa hadir di sini dan ngejelasin apa itu self awareness. Jadi kalau dari saya pribadi ya, saya lebih memilih untuk berkontemplasi dulu gitu loh. Saya memilih untuk merenung dulu dan banyak apa ya? Saya sebenarnya nggak baku kayak orang lain sih, nggak harus ke motivator atau ke harus seminar internasional gitu misalkan, nggak yang segede itu juga kalau saya ya. Kalau saya cukup merenung dan juga nanya ke teman-teman saya gitu. Gue pengen jadi mawapres deh, tapi apa ya yang jadi kebiasaan gue gitu. Kira-kira apa ya yang bisa gue kembangin biar bisa gue menang mapres gitu loh. Karena waktu itu saya mikirnya prestisius banget nih ajang ini gitu loh ya, terutama untuk mahasiswa gitu ya. Eh, ini keren banget nih kalau gue bisa dapetin ini gitu loh. Tapi saya juga bingung gitu teman-teman, apa ya? Ini gue kebiasaannya di mana ya gitu. Nah, ini persis sama yang ditanyakan oleh Alvina ini. Jadi kalau saya adalah berkontemplasi, merenung, apa sih yang direnungin sebenarnya? Pertama, apa sih hobi saya gitu? Saya ini hobi apa sih? Jadi seneng banget kalau yang namanya di waktu luang itu membaca sih sebenarnya. Jadi tanpa disuruh pun kayak, bahkan kalau ke kampus tuh kayak kalau lagi bengong, lagi mager, lagi nggak ngapa-ngapain, kadang kalau ada rezeki lebih ya teman-teman ya, kadang suka check out nih gitu, kira-kira buku apa ya yang lagi update, yang baru banget rilis gitu, terutama yang berkaitan dengan personal branding atau self development itu pasti deh langsung saya cari, langsung saya masukin ke keranjang all shop saya gitu loh, langsung deh baca-baca aja. Terus pas saya baca-baca, kayaknya kalau saya tulis lagi intisarinya di buku tuh kayaknya seru deh. Nah, setelah saya tulis tuh langsung deh kayak nulis-nulis iseng di apa tuh namanya, kayak di website gitu loh teman-teman. Suka saya publish sendiri gitu. Jadi kayak kecil-kecilan gitu. Akhirnya berkembang lagi nih gitu. Kayaknya kalau gue buat blog tuh enak deh. Kalau gue jadi blogger tuh kayaknya kayaknya seru deh. Kayaknya kalau tulisan gue dibaca sendiri kayaknya ya biasa aja, B aja gitu. Tapi kalau orang-orang yang lain dan mereka terinspirasi itu kan jadi ladang kebaikan amal juga untuk kita gitu ya. Why not? Kenapa enggak gitu loh. Akhirnya saya kembangin lagi nih teman-teman, nulis esai gitu. Nah, itulah yang sampai sekarang ini terus saya kembangkan dan alhamdulillah eh, berkat hobi saya ini yang tadinya suka banget baca gitu ya, suka beli buku, makanya teman-teman yang main ke rumah saya suka heran gitu, kenapa sih lo beli buku mulu, kenapa nggak beli makanan aja sih, atau kayak beli atau ngopi Starbucks atau apa kayak ke kopi janji jiwa atau ke kopi kenangan gitu ya. Saya juga senang ke situ, saya juga senang gitu, tapi nggak sesering teman-teman yang lain gitu loh. Kalau orang-orang lain kan, oh dia kemana nih misalnya, dia ngopi misalkan sama teman-temannya ke kafe gitu kan, atau di warpat gitu, langsung deh di post tuh di feed atau di IG story-nya gitu. Seru, saya juga pernah ngelakuin itu. Makanya kan saya bilang tadi, ya nggak apa-apa untuk me time. Jadi pertama-tama teman-teman boleh merenung dulu, berkontemplasi gitu, yang serius. Kira-kira gue hobinya apa ya? Kesenangan gue apa ya? Kalau teman-teman hobi ngegambar boleh, hobi main komputer, hobi ngegame juga nggak apa-apa sebenarnya. Banyak orang bilang jangan main game mulu gitu. Well, sebenarnya kalau menurut saya main game ada sisi baik, ada sisi buruknya gitu. Sisi baiknya, kalau teman-teman tahu waktu, bener nggak sih? Ada orang main game sampai 24 jam di depan HP terus, nggak ngerjain tugas, lupa belajar, lupa lupa presentasi, lupa segala macam, lupa gitu. Nah, akhirnya kan itu kan buruk. Tapi kalau sisi baiknya, teman-teman bisa mengembangkan keahliannya, analisisnya, ikut kompetisinya, kalian menangin. Nah, itu kan self value juga sebenarnya. Kalian bawa pulang hadiah, bawa pulang trofi, ya, puluhan juta rupiah udah dikantongin dan sebagainya. Jadi yang pertama-tama, teman-teman harus merenung terkait dengan apa sih hobi saya gitu loh. Apa sih kesukaan gue gitu. Gue nih suka apa sih sebenarnya gitu. Masa sih teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman suka? Saya nggak yakin deh. Kadang nih saya seneng seneng nongkrong ya, itu bukan bukan hobi teman-teman ya. Itu namanya eh, hobi berkedok apa ya, berkedok self healing gitu kalau saya nyebutnya. Jadi harus tahu dulu passionnya apa, harus direnungin dulu bener-bener secara serius. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa tanya ke orang lain gitu loh.
kira-kira menurut lo gimana nih hasil dari karya gue gitu. Nah, itu kan yang namanya peer review. Kalau teman-teman pernah dengar, peer review itu merupakan penilaian dari orang lain gitu. Jadi intinya dua itu aja ya, kontemplasi dan juga meminta penilaian dari orang lain. Insya Allah kalau dua poin ini dilakukan serius, secara benar-benar saya yakin deh pasti teman-teman bakalan tahu apa yang jadi tujuan teman-teman dan gimana cara mencapai itu. Kayak gitu mungkin ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih buat pertanyaannya. Keren banget sih ini. Oke, terima kasih tadi buat kakak siapa tuh yang tanya ya. Bentar. Buat Kak Alvina atas pertanyaannya, terima kasih juga untuk Kak Dani. Jawabannya yang luar biasa sekali, penjelasan yang begitu detail. Untuk teman-teman yang lainnya bisa nih, masih ada waktu untuk yang mau tanya. Oh iya, jangan lupa untuk isi absensinya dulu ya, untuk mendapatkan sertifikat. Dan teman-teman juga jangan lupa buat follow Instagram kita dan Twitter di @intipdiri. Lalu kunjungi website kita di intipdiri.com. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan webinar-webinar setiap hari Kamis dan Sabtu, teman-teman bisa join di grup WhatsApp kita. Linknya udah ditaruh di kolom chat ya. Nanti teman-teman bisa langsung join. Oke. Ada lagi pertanyaan dari yang lain, teman-teman yang lain? Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Oke, sebentar. Teman-teman sambil absen ya. Kak Dani, ini pertanyaan dari saya pribadi. Sebenarnya saya juga tentang prinsip ikigai itu Kak masih samar gitu ya, belum begitu jelas. Bisa diulangin Kak penjelasan ikigai secara lebih sederhana lagi. Mungkin teman-teman di sini juga biar lebih paham gitu. Oke, oke, mungkin agak rumit ya ngelihat banyak tulisan tadi gitu ya. Oke, simpelnya gini sih. Ikigai itu ada 4 poin teman-teman. Ada self value atau nilai diri, terus ada self potential atau potensi diri, terus yang ketiga ada passion ya atau kebiasaan kita, terus yang terakhir ini adalah apa ya? Saya lebih suka nyebutnya dengan apa ya? Lifetime atau prosesnya gitu loh. Nah, keempat poin ini self value, ada lagi yang namanya apa namanya proses, lalu ada self potential. Nah, itu tuh keempat poin itu kalau teman-teman bisa merenungkannya secara seksama, secara mendalam, nah ini akan mengarah ke satu titik yang ada di tengah-tengah itu tuh, Kak Laila tadi tuh yang di diagram Ikigai itu yang saya blok warna hijau itu ya, Ikigai. Ikigai itu merupakan titik puncak atau titik klimaksnya atau kata lain dari self awareness gitu, teman-teman. Jadi simpelnya adalah kalau kita bisa menyeimbangkan keempat poin ini, self value, nilai diri kita, potensi, proses ya, itu kita bisa mencapai ke titik tengah dari diagram ikigai itu atau self awareness gitu. Caranya gimana? Ya tadi sesuai dengan pertanyaan dari Kak Alvina gitu. Kontemplasi dulu, kita analisis ya, kita meminta penilaian dari orang lain, baik buruknya kayak gimana. Nah, setelah itu barulah kita mencapai ke titik tengah ini yang namanya ikigai atau yang disebut dengan self awareness atau kesadaran diri. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi keempat poin ini kalau kita analisis baik-baik itu akan mengarahkan kita ke yang namanya self awareness atau ikigai itu. Kayak gitu kurang lebih Kak Laila. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Dani penjelasannya. Nah, kalau ini lebih kayak ringkas dan mudah diterima gitu. Mungkin teman-teman semua juga bisa dipahami ya penjelasan dari Kak Dani tentang Ikigai tadi. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Oke. Sebentar, Kak. Teman-teman udah pada ngisi link absensinya kan? Kalau belum, silakan untuk diisi dulu.
Mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini, gabung sama kita di Intip Diri dan bareng pemateri yang luar biasa pada malam hari ini dengan Kak Dani. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Kak Dani yang udah menyempatkan waktunya berbagi ilmu buat kita semua di sini.